secara dokumen tertulis memang tidak pernah tercatat. Hanya kebenarannya ini yang kita belum tahu persis apakah betul seperti itu, apakah tidak. Tapi cerita yang diyakini oleh masyarakat selama ini seperti itu. Karena apa? Pernah suatu saat Ilham Aidit itu atau Putra Aidit itu tuh pernah secara diam-diam konon kabarnya berziarah ke tempat ayahnya di Boyolali itu. Tapi ini maaf, ini hanya sebagai cerita yang konon kabarnya, karena sekali lagi secara dokumen itu belumlah tercatat di dalam catatan apapun. Ya, cerita-cerita yang berkembang sebelum DNA Aidit itu dieksekusi itu, beliau sempat berpidato. Ya, berpidato di hadapan pidato untuk sampaikan pesan terakhir itu, Pak. Mungkin bukan pesan, tapi pidato tentang bahwa cita-cita beliau sebagai komunis sejati itu ingin mengkomuniskan Indonesia, kan begitu ya, mengkomuniskan Indonesia. Nah, setelah selesai pidato, konon kabarnya juga menurut cerita yang berkembang itu beliau ditembak mati, kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu, kemudian dikuburkan. Hanya ini cerita yang berkembang di masyarakat seperti itu. Cerita yang berkembang itu kemudian ketika itu sempat ditahan di dulu mungkin semacam kamp militer ya, kamp militer di Boyolali itu. Nah, kemudian konon kabarnya, saya katakan konon kabarnya ada perintah dari Jakarta berupa kawat atau mungkin semacam perintah begitu bahwa untuk diselesaikan di Boyolali saja. Nah, kata-kata mungkin diselesaikan itu kan mempunyai makna yang bermacam-macam tafsiran. Namun kemudian konon kabarnya akhirnya DNA Aidit dieksekusi di wilayah Boyolali. Hanya apakah betul-betul di sanksi militer itu atau tidak, kita belum mendapatkan keterangan yang jelas. Namun secara fakta bahwa DNA Aidit tidak pernah diadili di Jakarta atas kesalahannya, atas pertanggungjawabannya terhadap gerakan G30S yang didukung oleh PKI. Jadi gerakan G30S PKI itu adalah gerakan yang gerakan makar yang didukung oleh PKI dalam rangka untuk menyingkirkan lawan-lawan PKI untuk menguasai pemerintahan yang dipimpin oleh Aidit itu dengan cara mengeksekusi atau membantai 7 orang pahlawan revolusi itu karena dianggap sebagai penghalang PKI. Nah, PKI seperti Ahmad Yani dulu pernah menolak usulan DNA Aidit mempersenjatai angkatan kelima, yaitu barisan tani. Nah, ini DNA Aidit kan mengusulkan pada presiden dalam rangka untuk melawan neokolonialisme Inggris dan sekutunya, yaitu mengusulkan angkatan kelima yaitu barisan tani itu diberi senjata. Namun usulan itu ditolak oleh Menteri Angkatan Darat pada saat itu, ya Letnan Jenderal Ahmad Yani, dengan alasan jika memang neokolim itu akan menyerang Indonesia, akan menyerbu Indonesia, tidak hanya angkatan kelima nanti yang menghadapi, tapi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.